بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الشمس كورت وإذا النجوم اتقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالجناس الجوار الكناس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بأجنون ولقد رآت بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan arti dari surah At-Takwir ayat 1 sampai 29. Bismillah. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak diurus dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila laut dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup di tanah tanya karena dosa apa dia dibunuh dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang memiliki kekuatan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah
orang gila. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan apabila Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang surah At-Takwir. Takwir adalah surah ke-81 dan memiliki 29 ayat. Berdasarkan tafsir ulama klasik seperti Imam Al-Qutubi dan Imam Ibnu Katsir, surah ini berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, sifat-sifat wahyu, dan kedudukan Rasulullah. Ayat 1-14 yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Bagian pertama dari surah ini menggambarkan peristiwa besar yang akan terjadi saat nanti pada hari kiamat. Ayat ini memaparkan kehancuran alam semesta dengan detail dramatis. Yang pertama, matahari digulung. Matahari akan kehilangan cahayanya, sebuah peristiwa yang mengakhiri fungsinya sebagai sumber kehidupan di dunia. Dalam tafsir, digulung berarti seperti menggulung kain yang tidak lagi digunakan. Ini menunjukkan bahwa semesta alam diciptakan Allah yang dengan sempurna akan dihancurkan dalam sekejap mata. 2. Bintang-bintang berjatuhan. Semua benda langit yang selama ini menghiasi malam akan kehilangan cahayanya dan hancur berantakan. Dalam tafsir, bintang-bintang ini akan jatuh ke dalam kegelapan menuju kehancuran total. Yang ketiga, gunung-gunung dihancurkan. Gunung-gunung yang kokoh akan dihancurkan hingga menjadi debu berterbangan, simbol kehancuran struktur bumi yang paling kuat. Yang keempat, unta-unta yang bunting akan ditinggalkan. Dalam budaya Arab, unta-unta yang sedang bunting adalah simbol harta paling berharga. Namun, di hari kiamat, manusia tidak lagi peduli terhadap benda ini. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya ketakutan manusia pada saat itu. Yang kelima, binatang liar dikumpulkan. Binatang-binatang yang biasanya saling menjauhi karena nalurinya akan berkumpul karena ketakutan yang sama. Dalam tafsir ini menunjukkan bahwa tidak hanya manusia, bahkan binatang pun akan merasakan kedahsyatan kiamat. Yang keenam, lautan meluap. Air laut akan meluap dan bercampur, menyebabkan kehancuran besar. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa lautan akan terbakar, mengingat dalam struktur bumi terdapat energi yang panas besar. Yang ketujuh, jiwa-jiwa akan dipertemukan. Pada hari kiamat, semua manusia akan dikumpulkan untuk dihisab. Setiap jiwa akan dipertemukan dengan amal perbuatannya, baik maupun buruk. Yang kedelapan, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Tradisi jahiliyah yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup akan diminta pertanggungjawaban. Bayi ini akan menjadi saksi atas kezaliman orang tuanya. 9. Lembaran-lembaran amal dibuka. Catatan amal manusia yang selama ini disimpan oleh malaikat dibuka dan tunjukkan kepada masing-masing individu. Ke-10. Langit dilenyapkan. Langit yang selama ini menjadi pelindung bumi akan dihancurkan hingga tidak tersisa. Yang ke-11, neraka jahim dinyalakan. Neraka akan dinyalakan dengan panas yang tak terbayangkan untuk menyiksa orang-orang kafir dan pendosa. Yang ke-12,
Surga akan didekatkan kepada orang-orang yang beriman sebagai balasan atas ketaatan mereka. Yang ke-13, setiap jiwa yang mengetahui amalnya, pada saat itu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Setiap manusia akan menyadari apa yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia. Ayat 15-21, sumpah Allah dan keagungan Al-Quran. Allah bersumpah dengan berbagai fenomena alam untuk menegaskan keagungan Al-Quran. Bintang-bintang yang beredar. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang bergerak dalam orbit menandakan kekuasaan dan keteraturan ciptaannya. Yang kedua, malam yang berlalu dan subuh yang terang. Malam yang berganti pagi menjadi bukti kebesaran Allah dalam mengatur tafsir. Malam melambangkan kegelapan duniawi, sedangkan subuh melambangkan cahaya hidayah. Setelah sumpah tersebut, Allah menegaskan bahwa Al-Quran, wahyu yang mulia, disampaikan oleh malaikat Jibril, digambarkan sebagai makhluk yang kuat, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, serta amanah dalam menyampaikan wahyu. Ayat ini juga menegaskan Al-Quran bukanlah perkataan manusia atau bisikan setan, melainkan firman Allah yang dijaga kemurniannya. Ayat 22-29, penegasan kebenaran Rasul dan Al-Quran. Bagian ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah yang benar, bukan orang gila. Ayat 22-29, penegasan kebenaran Rasul dan Al-Quran. Bagian ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah yang benar, bukan orang gila, seperti yang dituduhkan oleh kaum kafir Quraisy. Yang pertama, Rasulullah bukan orang gila. Tuduhan bahwa Rasulullah gila dibantah dengan penegasan beliau adalah manusia pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang kedua, melihat Jibril di ufuk terang. Ayat ini merujuk pada pertemuan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini menjadikan bukti bahwa Rasulullah benar-benar menerima wahyu. Yang ketiga, Al-Quran bukan perkataan setan. Allah membantah tuduhan bahwa Al-Quran berasal dari bisikan setan. Sebaliknya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Pada bagian akhir, Allah mengingatkan bahwa Al-Quran adalah peringatan bagi siapa saja yang ingin mencari jalan yang lurus. Namun manusia tidak dapat mengikuti jalan tersebut kecuali atas kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah dan manusia harus memohon petunjuk kepadanya. Kesimpulan dan hikmah dari surah ini. Yang pertama, hari kiamat adalah kenyataan. Surah ini menggambarkan kehancuran total alam semesta sebagai bukti dunia ini fana dan akan berakhir. Yang kedua, keagungan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang mulia, bukan sekadar perkataan manusia atau setan. Yang ketiga, keadilan Allah. Hari kiamat adalah saat di mana setiap amal manusia akan diperhitungkan secara adil. Yang keempat, hidayah dari Allah. Petunjuk menuju jalan yang lurus hanya dapat diperoleh melalui kehendak Allah. Oleh karena itu manusia harus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Demikian penjelasan saya dari surat At-Takwir ayat 1-29. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.